Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Putra Wicaksono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya dari kelas 1C Internasional Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional dan perusahaan multinasional atau bisa disebut juga MNC. Baiklah, yang pertama saya akan memaparkan pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pendekatan konservatif yang digunakan oleh perusahaan untuk mempenetrasi pasar luar negeri dengan mengekspor atau mendapatkan bahan baku berharga murah dengan mengimpor. Dapat disimpulkan bahwasannya perdagangan internasional terjadi agar dapat memenuhi kebutuhan di setiap negara untuk mencegah kelangkaan suatu produk. 2. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat utama perdagangan internasional adalah meningkatkan kemakmuran, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa yang relatif efisien. Yang ketiga, resiko perdagangan internasional. Resiko perdagangan internasional biasanya terdapat pada pergerakan nilai tukar kurs mata uang yang berfluktuasi sepanjang waktu. Arus keluar kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga berubah. Karenanya, jumlah mata uang asal perusahaan yang dibutuhkan untuk membeli produk asing dapat berubah meskipun pemasok produk tidak mengubah harganya. Perusahaan multinasional atau bisa disebut juga MNC. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara. Namun, keputusan utamanya dan kontrolnya dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya. Perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri dengan berlalunya waktu perusahaan berkembang pesat dan memiliki cabang perusahaan atau anak-anak perusahaan di luar negeri. 2. Tujuan perusahaan multinasional. Tujuan sebuah perusahaan multinasional adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Meskipun demikian, perusahaan multinasional yang beroperasi lebih cenderung memuaskan tujuan pemerintah, bank, atau karyawannya dibandingkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kepemilikan perusahaan multinasional memudahkan manajer keuangan MNC hanya untuk memiliki satu tujuan, yaitu memaksimalkan nilai MNC secara keseluruhan dan bukan memaksimalkan nilai dari anak perusahaan asing tersebut. 3. Hambatan dalam pencapaian tujuan MNC. Saat manajer keuangan MNC berupaya memaksimalkan nilai perusahaan, mereka menghadapi berbagai hambatan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Hambatan lingkungan. Setiap negara menerapkan batasan lingkungan masing-masing. Beberapa negara mungkin menerapkan batasan lebih pada perusahaan yang induknya terletak di negara lain. Aturan pembangunan gedung, pembuangan limbah produksi, dan pengendalian polusi merupakan contoh batasan yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua, hambatan perusahaan. Setiap negara juga menerapkan batasan peraturan terkait pajak, penukaran mata uang, pembayaran laba, hak karyawan, dan kebijakan lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan yang beralokasi di negara tersebut. Yang ketiga, hambatan etika. Tidak ada konsumen atau standar perilaku bisnis yang dapat diterapkan untuk setiap negara. Praktik bisnis yang dianggap tidak etis pada suatu negara tertentu mungkin dianggap etis di negara lain. Jika tidak mengikuti praktik tersebut, akan mengalami kerugian dalam persaingan. Namun, jika mengikuti praktik tersebut,
akan memperoleh reputasi buruk di negara yang tidak menyetujui praktik tersebut. Yang keempat, mengelola hambatan. Beberapa MNC mengeluarkan biaya mahal karena memilih untuk menghindari praktik bisnis yang sah di negara asing, namun dianggap melanggar hukum. Karena mengikuti kode etik umum, hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan permintaan dunia atas produk mereka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.